Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan mengadakan PI 4 di SMP Negeri 1 Rangkas Bitung. Silahkan, ini adalah CGP saya. Saya tidak akan memperkenalkan, biarkan beliau yang langsung memperkenalkan diri. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rifki Sucipta Sumudilogo. Saya adalah CGP Angkatan 6. Kebetulan hari ini saya ada apa bu namanya itu bu? Kunjungan ya bu ya? Jadwal pendampingan ya? Pendampingan PI 4. Pendampingan PI 4 untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin itu saja bu perkenalannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Rifki, luar biasa. Ini CGP saya luar biasa ya. Terhadap tugas-tugasnya gercep banget begitu ya, ini apresiasi banget buat beliau. Oke, hari ini mungkin saya dengan Pak Rifki akan melakukan 3 tahapan, yaitu tahapan pertama itu ada percakapan praobservasi ya. Jadi sebelum ke kelas itu saya akan mewawancarai terlebih dahulu pada Pak Rifki. Lalu setelah itu kita akan menyaksikan bagaimana nih penampilan Pak Rifki di dalam kelas begitu ya, dengan model-model pembelajarannya, dengan gaya-gayanya. Lalu setelah itu terakhir kita akan mengadakan percakapan pasca ya, pasca observasi setelah Pak Rifki melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, langsung saja mungkin ya Pak Rifki ya. Oke, salam sehat, salam guru penggerak Pak Rifki ya. Mungkin yang pertama saya tanyakan, ini Pak Rifki itu mengajar mata pelajaran apa, di kelas berapa nih kira-kira hari ini? Saya mengajar bahasa Inggris bu di kelas 7. Kebetulan kelas 7 itu kelas yang luar biasa bu. Kenapa? Karena saya anggap mereka itu masih seperti anak-anak SD yang baru belajar bahasa Inggris. Jadi lebih menarik gitu, lebih menantang. Karena ini mungkin pengalaman mereka pertama kali belajar bahasa Inggris di sekolah. Karena ada beberapa murid saya memang di SD-nya tidak belajar bahasa Inggris, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi sebetulnya itu juga sebagai tantangan ya Pak Rifki ya. Karena memang mungkin ketika anak-anak tidak belajar bahasa Inggris di SD, luar biasa itu berarti kan tantangan berat. Begitu buat gurunya, apalagi seorang Pak Rifki nih begitu ya. Saya yakinlah Pak Rifki bisa. Oke Pak Rifki, pertanyaan selanjutnya, TP-nya mungkin ya, tujuan pembelajaran yang akan diberikan itu apa kepada siswa hari ini? Sesuai dengan silabus dan juga kurikulum. Kebetulan Bu di sini masih menggunakan kurikulum 13 ya Bu ya. Jadi kami di SMP 1 ini belum menggunakan kurikulum Merdeka, tapi kami secara bertahap juga mempelajari dan sering mengikuti sosialisasi kurikulum Merdeka. Tapi karena kita masih menggunakan kurikulum 13, maka di kesempatan ini saya akan mencoba mengikuti silabus yang ada, yaitu tujuan pembelajarannya tentang memahami dan mengidentifikasi teks transaksional Bu, atau bahasa mudahnya berdialog lah Bu kita anak-anak seputar pengetahuan tentang waktu gitu. Nah, jadi what time is it? What time do you get to school? Kayak gitu. Oke. Tapi belum apa-apa nih, TP-nya sudah menarik sebetulnya ya. Ya, karena memang inilah Bu, kalau kita tuntutan di SMP itu mereka sebenarnya pembelajaran itu menengah ya Bu ya. Ya sebenarnya mereka itu butuh basic dulu sebenarnya Bu. Tapi ya inilah realita kita. Nah, tadi kan masih menggunakan kurikulum 13 ya? Betul. Nah, sekarang RPP yang digunakan tuh RPP apa tuh Pak Rifki? RPP yang saya gunakan sesuai yang saya pelajari juga di CGP, saya mencoba mengkombinasikan antara RPP yang sudah ada dengan berdiferensiasi ya, berdiferensiasi dan ya. juga kita mengintegrasikan dengan pendidikan sosial emosionalnya juga. KSE-nya ada ya? KSE-nya ada. Oke. Nah, sekarang kira-kira media yang akan digunakan itu apa dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki ya? Karena model pembelajaran yang saya pakai itu PBL ya Bu ya,
dan juga ini Problem based learning. Dan juga pendekatan yang saya pakai itu TPEC ya Bu. Jadi saya lebih mengutamakan alat-alat yang kekinian ya Bu. Seperti anak-anak itu kan sedang main gadget, maka saya khusus untuk kelas saya menyuruh anak itu membawa gadget untuk melakukan pretest ya Bu ya. Dan juga mereka nanti mencari sumber-sumber referensinya langsung dari gadget mereka. Oke. Nah, ini menarik ya. Ketika anak-anak membawa gadget, artinya pemantauan kita sebagai guru itu harus lebih fokus. Karena ketika anak bawa gadget itu kita tidak boleh lengah gitu. Khawatir anak-anak membuka aplikasi yang memang ketika tidak ada guru nih. Guru keluar sedikit, anak-anak tuh sudah langsung jeli begitu memainkan jarinya begitu ya. Itu bagaimana mensiasatinya? Strategi saya Bu, dari awal sebelumnya saya membuat mungkin kita juga membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Jadi dengan pertama saya membuat anak-anak siap bertanggung jawab dengan apa yang kalian miliki, siap Pak gitu. Akhirnya mereka secara kesadaran sendiri ya Bu ya, mengumpulkan handphonenya atau mobilenya itu sebelum pembelajaran bahasa Inggris. Dikumpulkan ke saya dulu Bu. Nah setelah pembelajarannya saya berikan ke mereka. Dan itu pun terbatas Bu pemakaiannya. Hanya ketika saya menyuruh mereka menggunakannya. Misalkan pas menggunakan pretest ya Bu ya, silakan Bapak kasih waktu sekian menit untuk mengerjakan soal pretest yang ada di Google Form gitu Bu. Nah setelah selesai, saya kembali menginstruksikan anak untuk menyimpan gadgetnya ke dalam tas mereka. Dan setelah selesai pembelajaran bahasa Inggris, mereka kembali mengumpulkan gadget mereka di saya Bu ya. Dan setelah pulang saya kembalikan. Seperti itu Bu. Memang agak lumayan beribet ya Bu ya kalau boleh dibilang, teman. Saya menghindari yang tadi itu Bu. Ketika khawatir anak-anak tidak terkontrol, mereka akan menggunakannya ya itulah dengan segala macam. Betul. Iya. Memang resiko ya kita ambil, ini ada resiko pasti ya. Sesuatu itu pasti ada resikonya yang memang harus kitanya juga bisa mengantisipasi betul, seperti apa. Nah, kalau kita hubungkan dengan model, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang digunakan Pak Rifki? Ini kan kalau misalkan medianya ini sudah jelas ya. Ada LKPD, ada gadget, itu kan medianya. Nah, sekarang berarti dihubungkan dengan model pembelajaran yang akan digunakan nih. Seperti saya kemukakan tadi Bu, model pembelajarannya saya adopsi dari PBL Bu, karena dari sini anak-anak itu belajar apa yang belum mereka ketahui gitu Bu. Jadi dari situ saya akan mencoba mendiferensiasikan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan anak-anak yang senang berbicara saya kumpulkan Bu ya dengan anak-anak yang senang berbicara, anak-anak yang senang menulis saya kumpulkan dengan menulis. Dan juga saya adakan tutor sebaya nanti Bu di dalam grup itu rencana saya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator Bu. Jadi anak-anak yang lebih bergerak aktif dan juga ini PBL ini Bu menjadikan anak itu lebih kreatif. Kadang kita itu menarik gitu melihat mereka ketika bekerja dan mempresentasikan hasil karyanya. Oke, luar biasa ya teman-teman semua. Ini CGP saya. Jadi saya ini semakin penasaran, semakin ingin segera melihat bagaimana sih aksi Pak Rifki itu mengajar di kelas teman-teman semua ya. Nah ini mungkin catatan percakapan praobservasi yang sudah saya lakukan dengan Pak Rifki. Kita akan segera mulai untuk melihat bagaimana sih nih ya seorang Pak Rifki akan memberikan ilmunya, akan memberikan materinya dengan tadi yang sudah kita sebutkan, media pembelajaran yang sudah disebutkan dengan model pembelajaran yang begitu menarik. Yuk teman-teman semua, mari kita saksikan Pak Rifki akan mulai memberikan aksi nyata terhadap siswa di kelas berapa tadi? 7G ya. Oke, itu saja. Langsung kita tutup saja dulu ya untuk praobservasinya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
absent today? Siapa yang hadir tidak hadir? Ada. Yuk semuanya. Ayo goyang goyang. What did we learn last week? Minggu kemarin kita belajar apa? Day of greeting. End of the day. Untuk telling time, Bapak akan putarkan sebuah video. Perhatikan baik-baik. Yuk. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, welcome to episode belajar sambil rebahan. Allah pikir listen Pay attention, perhatikan semua. ini Time we must say the minute first then the hour. Nah ini ya yang harus kalian ketahui. Dalam menyebutkan waktu, kita harus nyebutin menitnya dulu. Ya, baru menyebutin jamnya. Contohnya, quarter past 11. Ada yang tahu nggak Jana? Jam berapa ya? Pintar. Jam 11 ini yang purple, ini jamnya mana ya? 11. Pas tadi apa? Lewat. A quarter 15. Jadi baca dari belakang. 11 lewat 15. Kita game. Yuk. Hello. Hello. Are you sleepy? No. Bapak dari kanan tuh siap. Saudara tuh siap. Ya, Bapak. Tetap semangat. Coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ini habis kelas meeting ya. Tetap semangat karena ya. Oke. Yuk, siapa yang bisa jawab? Kita perbaris ya. Barisan sini, barisan Abi ke belakang. What time is it? Ya? 11. Tepuk tangan. Barisan sini, Mei. A quarter. Pas. 6. Good. Barisan sini. Past 2, a half past 2. Good. The last one. Yeah. 2, 1. Ya, quarter 2. Discuss with your friend. Diskusi dengan temannya. Tadi kamu bantu temannya ya. What is your problem? Bisa.
tadi, what is the purpose, tujuan dari teks ini apa sih? Kan tadi udah dibahas tadi. Social functionnya to communicate transactional text. Untuk apa dulu? Ra? To communicate with other people, gitu tujuannya. To communicate. Itu the purpose ya. Coba cari tulisan communicate bagaimana? Guys, come on. Tujuannya to communicate with other people. Nanti Bapak hanya mengumpulkan yang dari ketuanya saja ya. Yang dari anggota silakan yang masing-masing. Lihat. Ketuanya yang mengumpulkan, nanti itu yang dikumpulkan. Ya, ya. Yang dikumpulkan yang ketuanya saja. Oke, maka harus selesai yang ketuanya ya cepat. Yang bagian anggota itu catatan buat kalian gak apa-apa ya, pegang aja. Oke. Karena itu fungsinya buat membantu kalian menambah catatan ya. Baik kalian tidak masih two people, two students boleh. Atau two people boleh. Di bawahnya kan. Ayo ketuanya jangan sampai tidak selesai. Anak-anak perhatikan sini. Sit down please. Duduk semuanya. Duduk. Abdi. Yuk. Sebelum kita akhiri, Bapak mau kasih tepuk lagi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, listen. Hello. We will continue, kita lanjutkan nanti next meeting ya. Next meeting kita akan menyelesaikan LKPD sekaligus juga membuat dialog ya, dan praktek role play, bermain peran. Oke anak-anak, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, let's make a reflection. Kita marilah berefleksi anak ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaannya? Sudah mengerti belum materinya? Sedikit banyak ya. Oke, bagi yang masih belum paham, belajar lagi ya. Semuanya harus bisa. Oke? Oke guys, do you have any question? Yuk, sebelum kita pulang hari ini, anak, yuk kita akhiri dengan doa ya. Silakan yang memimpin doa, please. Lihat.
Apa kabar Spencer? Kids, thank you very much ya. Pembelajaran kita sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun memang masih ada yang harus terjadi. Tapi itulah pembelajaran Anda ya. Makin kita tahu kekurangan kita, nanti kita akan belajar lebih baik lagi. Jangan lupa yang sudah kita pelajari hari ini juga, kalian nanti jangan melupakan untuk belajar selanjutnya ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah paham bisa menjadi tutor sebayanya untuk teman-teman yang masih untuk bantuan untuk pembelajaran. Jadi seperti itu saja. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Bagaimana tepuk semangat? Bisa? Tepuk semangat. Wow, oke teman-teman semua, luar biasa nih Pak Rifki mengajar ya. Saya tuh takjub banget nih Pak Rifki, apa sudah memberikan pembelajaran yang betul-betul buat saya juga ya menjadi pembelajaran begitu ya. Hanya mungkin saya akan memberikan catatan begitu, lalu memberikan PR begitu ya. Nah tadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak Rifki itu kan diantaranya ada apa saja di pembelajaran berdiferensiasi? Diferensiasi proses, Ada konten, ada proses, ada produk, dan satu lagi Pak Rifki, ada lingkungan. Oh, lingkungan. Betul, ada lingkungan belajar. Nah sekarang apa sih tadi yang dilakukan yang termasuk ke dalam konten itu tadi di pembelajaran tadi, kira-kira yang mana tuh Pak Rifki? Oke, untuk konten Bu, saya memberikan kebebasan ke anak untuk memilih tema dialog yang mereka inginkan ya Bu ya. Terkadang saya melihat guru-guru itu membuat topik itu sesuai dengan guru. Tapi karena saya sudah belajar pembelajaran diferensiasi, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk konten mereka sendiri sebebas-bebasnya asalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Misalkan kita temanya tentang waktu, nah anak-anak silahkan misalkan mau menanyakan tentang kegiatan sehari-hari, ataukah mau misalkan menanyakan tentang janjian acara di suatu tempat seperti itu Bu. Jadi kita memberikan sekali lagi diferensiasi kontennya di situ. Oke, luar biasa ya, betul. Jadi kalau konten itu justru memang merujuknya kemana ke tujuan pembelajaran, betul ya. Nah itu konten tuh ya teman-teman semua. Ini Pak Rifki ini tuh sudah melaksanakan tadi kontennya sudah sesuai ya. Nah sekarang saya akan bertanya juga. Nah kira-kira ketika Pak Rifki tadi nih melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tentu saja ada produk, ada proses ya. Mana yang termasuk proses, mana yang termasuk produk? Oke, untuk prosesnya Bu, saya karena menggunakan mobil PBL ya Bu ya. Jadi prosesnya saya menggunakan secara berkelompok ya Bu. Cuman untuk prosesnya sendiri saya mendiferensiasikannya sesuai dengan kebutuhan anak Bu. Terkadang anak itu senangnya memberikan masukan kepada temannya ya Bu ya. Dia malas gitu menulis, mohon maaf bukan malas, kurang begitu senang lah ya. Akhirnya saya bagi tugasnya ke anak-anak. Misalkan anak-anak, kalian yang suka memberikan ide lewat ucapan silahkan ya ke ketua kelompoknya, atau senang menulis silahkan. Yang penting semuanya bekerja ya Bu ya, mencapai tujuan pembelajarannya itu. Jadi seperti itu Bu prosesnya. Nah oke, cocok. Jadi proses itu adalah pengelompokan. Dengan cara pengelompokan anak-anak itu tadi diantaranya ada tutor sebaya, itu adalah merupakan proses ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah dari proses itu harus menghasilkan produk begitu. Nah kira-kira yang termasuk produknya seperti apa Pak dalam pembelajaran Pak Rifki tadi? Dalam produknya sendiri Bu, kita karena teks transaksional ya Bu ya, otomatis kita produknya sebuah percakapan Bu. Nah percakapannya sendiri saya kembalikan lagi ke anak-anak, silahkan kalau yang emang sudah kalian hafal
boleh langsung perform, tampil di depan tanpa menggunakan teks ya Bu ya. Tetapi kalau memang kalian masih pengen membaca, silahkan sambil dibaca. Jadi kadang Bu, kita juga kalau memaksakan hasilnya kurang baik juga ya Bu ya. Jadi karena target saya di sini skillnya bagian reading dan writingnya terutama Bu. Ketika anak yang pengen, Pak aku mau pengen speaking aja gitu kan, pengen ngomong secara langsung aja ya, saya memberikan kebebasan kepada mereka Bu, biar lebih mereka itu biar lebih menarik gitu di kelas. Jadi tidak terpaku dengan apa yang kita inginkan, tapi diberikan kebebasan supaya mereka juga produknya bervariasi gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi produk itu bukan hanya berbentuk portofolio saja, tetapi ketika anak maju membacakan hasil anak lalu juga berpendapat, itu semua itu adalah masuk ke dalam produk ya, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Hanya Pak Rifki nanti bisa dimasukkan untuk lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu kan ini masuknya ke dalam iklim. Iklim itu apa? Suasana belajar. Nah, anak-anak bisa Pak Rifki itu membuat emoji begitu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, Pak Rifki nanti tinggal menyelipkan lingkungan belajar ya. Di lingkungan belajar itu sekarang jenis diferensiasi itu ada 4 ya. Jadi ada konten, ada proses, ada produk, dan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu tadi hubungannya dengan iklim atau suasana di kelas. Nah, suasana di kelas itu pasti kan ada yang gaduh, ada yang tenang, ada yang menyenangkan begitu ya, ada yang macam-macam lah begitu. Nah, bisa Pak Rifki setelah itu untuk suasananya bisa membuat emot begitu ya. Anak-anak nanti tinggal memilih emot atau misalnya dengan Google Form misalnya memberikan apa dengan kuisis begitu ya. Memilih perasaan bagaimana pelajaran hari ini begitu. Nah, seperti itu. Itu juga akan menjadikan ketika anak-anak ada yang memilih emotnya sedih, emotnya marah, emotnya bete gitu. Nah, itu berarti kita harus mengadakan pendekatan. Kenapa yang lain memilih emotnya menyenangkan, dia sendiri memilih ada apa nih dengan siswa ini? Kan itu juga harus sampai ke sana ya. Nah, oke, tadi Pak Rifki sudah sesuai ya. Jadi sudah mengkelas-kelaskan ya. Jadi ada siswa yang memang auditif, ada yang kinesik ya, dan ada yang visual. Begitu. Nah, tadi kelompoknya ada terbagi berapa tuh Pak Rifki? 6 Bu, 6 kelompok. Satu kelompok itu terdiri 5-6 orang. Jadi karena kita 32 siswa ya Bu ya, saya tidak mau terlalu besar juga kelompoknya dan juga tidak mau terlalu sedikit. Dan juga kita hitung efisiensi waktu juga Bu. Kadang dalam prosesnya kan kita suka terkejar-kejar oleh waktu ya. Hanya saya sesuaikan dengan jumlah muridnya. Oke, luar biasa sekali nih ya. Ada beberapa pelajaran buat kita berharga banget. Apa yang sudah Pak Rifki lakukan di dalam kelas itu adalah contoh bagi kita begitu ya. Mudah-mudahan ini nanti pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Apresiasi dari saya buat Pak Rifki. Terima kasih banget Pak Rifki, luar biasa. Itu saja mungkin teman-teman semua ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, ditutup kembali dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Rifki ya, semangat. Terima kasih banyak Bu Mas.